Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa Universitas Desa Unggul jurusan PGSD dimanapun berada. Hari ini kita memasuki sesi keempat, yaitu pada mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Adapun sesi keempat ini kita akan membahas sebuah topik perkuliahan tentang pembelajaran dan evaluasi minimal. Itu rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan yang akan saya jelaskan pada video sesi keempat ini. Oke, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami tahap-tahap pembelajaran menyimak. Kemudian mahasiswa mampu memahami pemilihan teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Kemudian mahasiswa mampu memahami karakteristik siswa SD dalam pembelajaran menyimak. Kemudian mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran menyimak. Mahasiswa mampu mengaplikasikan media pembelajaran menyimak. Mahasiswa mampu memahami konsep asesmen dan evaluasi. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan evaluasi keterampilan menyimak. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan minimal. Agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah lebih baiknya simaklah penjelasan yang akan saya jelaskan pada hari ini dengan penuh konsentrasi. Jika kalau dibutuhkan, silakan siapkan catatan untuk mencatat hal-hal atau poin-poin penting yang berkaitan dengan penjelasan materi yang akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke tahap-tahap pembelajaran menyimak, yaitu mulai tahap mendengarkan. Jadi siswanya itu mendengarkan bahan simakan. Setelah siswanya mendengarkan, maka siswa mulai mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta atau opini-opini yang berkaitan dengan bahan simakan. Kemudian tahap menginterpretasi, artinya dia mulai istilahnya mengerti, artinya mulai memahami konsep yang telah diberikan pada bahan simakan tersebut. Kemudian tahap memahami dan tahap mengevaluasi atau menilai, artinya dia sudah mulai menilai, ini terutama untuk siswa kelas tinggi, dia mulai menilai bahan simakannya atau mengevaluasi. Dan tahap menanggapi atau mereaksi, artinya siswa sudah mulai menanggapi bahan simakan, artinya entah itu menggunakan keterampilan berbicara atau keterampilan menulis, tergantung konteks pembelajaran yang kalian sajikan. Kemudian pemilihan teknik pembelajaran keterampilan menyimak, yaitu pertama harus memikat dan menantang atau merangsang siswa untuk belajar. Artinya kalian sajikanlah pembelajaran menyimak ini atau materi bahan ajarnya yang menarik perhatian para siswa kalian. Yang selanjutnya yaitu kedua, memberikan kesempatan yang luas dan mengaktifkan siswa secara mental dan fisik dalam belajar. Artinya keterampilan menyimak ini tidak harus siswanya menjadi pasif, artinya siswa harus tetap aktif dan berpartisipasi baik itu dari segi mental ataupun dari segi fisik dalam keterampilan atau pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak menyulitkan guru dalam penyusunan pelaksanaan dan penilaian dan dalam program pembelajaran. Artinya, buatlah bahan simakan yang menurut kalian mudah untuk dilaksanakan, jangan sampai menyulitkan kalian sebagai seorang guru. Bagaimanapun proses pembelajaran di sekolah itu waktunya terbatas. Yang keempat, dapat mengarahkan kegiatan belajar ke arah tujuan pembelajaran. Pilihlah materi bahan simakan yang relevan atau yang berhubungan dengan materi bahan ajar yang akan kalian sampaikan. Dan kelima, tidak menuntut peralatan yang rumit, mahal, dan sukar pengoperasiannya. Carilah bahan simakan yang tidak menuntut peralatan-peralatan yang modern atau peralatan yang mahal atau yang sulit untuk ditemukan. Carilah bahan simakan yang
mudah kalian operasikan tergantung seberapa mampu pengoperasian sekolah kalian masing-masing nantinya dalam mengajarkan keterampilan minimal. Keenam adalah mengembangkan kreativitas siswa. Pilih bahan simakan yang dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah mengembangkan penampilan siswa-siswa secara individual ataupun secara kelompok. Artinya cari bahan simakan atau desain bahan pembelajaran simakan yang menuntut siswa entah itu bertugas secara individual ataupun secara kelompok. Yang ke-8 yaitu dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Yang 9 mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Artinya materi pembelajaran menyimak untuk diterapkan kepada siswa harus tetap dikembangkan agar proses keterampilan atau pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat terus dengan terlaksana. Kemudian kita bahas yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini berkaitan dengan diri siswa. Jika siswanya mengalami fisik yang kurang sehat, atau mengalami gangguan fisik seperti alat pendengaran, maka hal tersebut dapat mengganggu atau mempengaruhi dalam proses pembelajaran menyimak. Kemudian faktor psikologis misalkan siswanya dimarahi oleh orang tuanya sebelum berangkat sekolah, atau belum mengerjakan PR atau berantem dengan temannya, itu pun mempengaruhi dalam konsentrasi pembelajaran menyimak. Faktor pengalaman, semakin banyak ya proses pengalaman dalam pembelajaran menyimak siswa, maka semakin terlatih siswa dalam memahami atau mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak. Kemudian faktor sikap, harus sikapnya bagaimana ketika siswa dalam menyimak. Ketika sikapnya misalkan ribut atau kelasnya penuh dengan kebisingan, hal tersebut dapat mempengaruhi juga dalam pembelajaran. Kemudian faktor motivasi, kalian harus bisa memotivasi siswa dalam ketika kalian memberikan materi bahan ajar simak untuk apa kegunaannya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang akan mendatang dalam pembelajaran. Sehingga siswa menjadi termotivasi dan dapat menyimak dengan sungguh-sungguh prosesnya. Kemudian faktor jenis kelamin ini pun mempengaruhi. Biasanya laki-laki cenderung tidak mau diam gitu ya dalam proses pembelajaran menyimak. Kemudian faktor lingkungan, ya lingkungannya berisik gitu ya. Kemudian apalagi di sekolahnya dekat pasar atau dekat stasiun kereta api, itu pun mempengaruhi pembelajaran dalam menyimak. Kalau misalkan lingkungannya tidak memadai, sekolahnya berisik dekat pasar ya, akibatnya proses pembelajaran menyimaknya dapat terganggu, bahkan siswanya pun tidak dapat berkonsentrasi. Itulah faktor-faktornya. Kemudian kita bahas media pembelajaran menyimak. Oke, sekarang ini zaman teknologi sudah serba modern, ya, karena kita sudah masuki revolusi industri 4.0, maka ini media pembelajaran menyimak mungkin tidak lagi digunakan sebagai bahan pembelajaran atau bahan ajar dalam keterampilan menyimak bahasa Indonesia. Salah satu contohnya mungkin flash disk masih bisa digunakan, dan CD-ROM pun masih ya. Kemudian radio, ya radio masih bisa digunakan, tape recorder dan kaset, atau bisa juga drama, permainan bahasa. Itu tergantung kreativitas. Ini sebenarnya hanya sekilas saja, meskipun pada kenyataannya banyak sekali bahan ajar sekarang ini mudah didapatkan, entah itu melalui searching di internet atau browsing di internet dan lain sebagainya. Kalian sebagai guru sangat dimudahkan dengan berbagai fasilitas teknologi di zaman sekarang untuk mengajarkan media pembelajaran menyimak. Itu tergantung pribadi kalian sendiri sebagai seorang guru mau tidak mengembangkan proses keterampilan pembelajaran menyimak di sekolah dasar.
Kemudian kita bahas yaitu persiapan menggunakan media menyimak audiovisual. Ketika kalian memilih menyimak media audiovisual sebagai bahan simakannya, maka langkah-langkah ini harus kalian persiapkan sebagai seorang guru. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan ruangan yang tertutup sehingga cahaya yang masuk tidak terlalu mengganggu pemutaran media. Nah, biasanya menggunakan media yaitu proyektor atau infocus ya terhadap pemutaran media. Tapi sekarang kalau misalnya infocus pun terlalu banyak cahaya, akibatnya tidak terlalu terlihat ya videonya. Kemudian mempersiapkan software dan hardware yang akan digunakan dalam menunjang proses pembelajaran, entah itu ada aplikasinya atau videonya, silakan kalian persiapkan. Pastikan software atau dalam bentuk VCD atau DVD yang digunakan dalam pembelajaran dalam menjelaskan materi sesuai dan cocok untuk disimak oleh siswa. Jadi kalian misalkan download atau mengunduh di dalam browsing internet, pastikan terlebih dahulu kalian simak materi yang akan kalian sajikan kepada siswa itu kalian simak secara dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti di akhir-akhir tidak cocok untuk siswa, nah itu sangat berbahaya sekali untuk perkembangan keterampilan pembelajaran bahasa Indonesia. Artinya kalian sebelum kalian sajikan materi video tersebut, alangkah baiknya kalian simak dari awal sampai akhir. Cocok atau tidaknya itu tergantung kalian setelah kalian mendengar video tersebut dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian menggunakan bahan menyimak audiovisual, tapi baru download dan kalian belum melihatnya, tetapi tiba-tiba ada konten-konten yang menurut kalian tidak cocok, tapi sudah terlanjur ditayangkan. Hal tersebut jangan sampai terjadi, terutama untuk perkembangan psikologi siswa-siswa sekolah dasar. Kemudian guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video dan film yang ditampilkan sesuai dengan materi yang akan kalian sajikan. Sebelum memulai, pastikan juga posisi siswa dalam menyimak menonton film video haruslah nyaman agar siswa tidak ribut dan menyimak dengan baik. Artinya kalian kondisikan terlebih dahulu para siswa kalian, jangan sampai kalau misalkan mau lesehan ya bagaimana sikap posisi duduknya gitu ya, atau misalkan kalau duduk menggunakan kursi harus bagaimana, sehingga usahakan sebelum pembelajaran menyimak menggunakan audiovisual dimulai, usahakan kelas tersebut menjadi kelas yang kondusif, tidak ramai. Kalau misalkan kelasnya ramai, akibatnya pembelajarannya menyimaknya menjadi terganggu. Kita bahas tentang bagaimana mengevaluasi keterampilan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah konsep asesmen atau penilaian. Asesmen yang berarti penaksiran atau penilaian berasal dari kata assess, itu artinya menaksir atau menilai. Jadi sebelum melakukan sebuah evaluasi, alangkah baiknya seorang guru melakukan sebuah penilaian terhadap bahan ajar dan hasil dari bahan ajar simakan tersebut. Asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang murid atau oleh guru tentang pengajaran atau oleh siswa tentang kemajuan belajarnya. Artinya seorang guru harus bisa mengumpulkan informasi tentang siswa-siswanya, tentang pengajaran gurunya, tentang kemajuan belajar siswanya, bagaimana penilaiannya setelah menggunakan bahan ajar keterampilan menyimak tersebut. Ketika siswanya mendapatkan nilai-nilai yang sangat memuaskan atau memuaskan, artinya nilai-nilainya pada bagus-bagus, berarti bahan ajar tersebut sangat tepat digunakan. Tapi ketika nilai atau tugasnya sangat jelek, ya, kemudian berarti kalian melakukan penilaiannya bahan ajar menyimak tersebut kurang tepat dalam digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Oke, kemudian konsep evaluasi. Ketika kalian setelah melakukan penilaian, maka kalian harus melakukan sebuah evaluasi. Nah, konsep evaluasi harus kalian perhatikan. Yang pertama ada evaluasi penilaian. Itu berasal dari kata evaluasi yang mengandung dasar kata value, yaitu nilai. Evaluasi itu sering dianggap sebagai proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mulai dari mengumpulkan, kemudian menganalisis, sampai menafsirkan data-data untuk menentukan apakah seorang siswa dianggap telah mencapai target atau tidak. Nah,
Proses mengumpulkan data untuk mengambil keputusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan nilai. Nah, jadi ketika kalian mengevaluasi data-data yang kalian ambil dari nilai-nilai siswa atau tugas siswa itu menggunakan pertimbangan nilai-nilai apakah layak untuk dijadikan atau dilanjutkan menjadi bahan ajar yang baik, ya, terutama bahan ajar menyimak yang baik. Kemudian kita bahas ini evaluasi keterampilan menyimak. Penilaian proses pada kemampuan menyimak dilakukan oleh guru ketika pembelajaran menyimak sedang berlangsung dan guru harus merancang model instrumen penilaian. Ketika kalian melakukan sebuah penilaian, harus ada instrumen penilaian ya yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa kalian memahami materi bahan ajar simaknya. Kemudian penilaian hasil diperoleh dari hasil simakan serindik berupa jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan guru. Artinya kalian menilai berdasarkan hasil jawaban dan tugas-tugas siswa kalian. Kemudian tes pada kemampuan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan selidik dalam mengukur kemampuan selanjutnya dalam menangkap dan memahami informasi terkandung dalam wacana yang melalui saluran pendengaran. Ya, artinya tesnya dimaksudkan untuk mengukur kemampuan para peserta didik kalian terhadap bahan simakan yang kalian berikan kepada siswa kalian. Kemudian terdapat 4 tingkatan dalam tes kemampuan menyimak, yaitu mulai dari tingkat ingatan, artinya mengingat bagaimana informasi simakan tersebut diserap oleh siswa, kemudian tingkat pemahaman bagaimana siswa tersebut memahami informasi bahan simakan, kemudian tingkat penerapan bagaimana siswa dapat mengaplikasikan sesuai dengan instruksi atau petunjuk soal yang kalian berikan. Kemudian tingkat analisis berarti kalian harus bisa menilai sejauh mana perkembangan atau kemajuan pembelajaran bahan menyimak tersebut. Kemudian kita bahas yaitu evaluasi keterampilan menyimak menurut Hamani. Ya, ada keterampilan serta evaluasi untuk memahami isi wacana. Artinya seorang siswa ketika kita ingin mengevaluasi sejauh mana siswa itu dapat memahami isi wacana baik itu secara lisan atau secara langsung oleh pembicara atau melalui rekaman audio atau video atau audio visual pun tidak jadi masalah. Kemudian pemahaman itu dapat mengacu kepada pemahaman secara umum seperti topik yang dibahas dan bagian-bagian yang lebih rinci termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan berapa yang akan diambil. Sejauh mana dia memahami sebuah topik pembicaraan melalui bahan simakannya, gitu ya. Kemudian mengambil kesimpulan dan implikasi berdasarkan pemahaman terhadap bagian-bagian wacananya. Bagaimana seorang siswa bisa mengambil kesimpulan ya berdasarkan bahan simakan yang sudah dia simak. Oke. Kemudian ini adalah teknik tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan menyimak, itu bisa berupa perintah, petunjuk yang menghendaki perbuatan sebagai jawaban, atau juga bisa pertanyaan atau pernyataan yang diikuti dengan butir soal pilihan ganda, atau dialog atau percakapan dengan diikuti soal pilihan ganda, atau ceramah dengan diikuti soal pilihan ganda. Itu tergantung instrumen penilaian yang kalian gunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan menyimak yang telah dipahami atau diaplikasikan terhadap pembelajaran oleh siswa kalian. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga penjelasan materi hari ini ada manfaatnya buat kalian. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca modul pembelajaran. Dan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan kepada dosen-dosen pengampu kalian masing-masing dalam mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia dengan cara berdiskusi di forum daring kalian masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.